Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jepul Safira dari kelompok 6, kelas Siasah G, mata kuliah Studi Naskah NPM 1721020041 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian saya, yaitu Al-Ruknus Salisun min Arkanid Dawalatil Islamiyati, yaitu rukun yang ketiga dari beberapa kekuasaan Islamiyah. At-tajamuhul basriyu huwa asaddu daulati. Isla yumkinu an nataswara wujudan daulati bil daunil ifradi. Zainal yukimuna bisifati mustakirati fauqa ihlimi wa yakhdurun. Libiza mihasyasi huwa saibu daulati. Yatakunu min muati minal ifrodi aldaina yatimash syakun wa yantabisun birob wabitin muta'adidatin tujmahu bainahum wa tukhlaku fi bawiyatihi wa ahmiyatihi, yang artinya adalah golongan atau organisasi perkumpulan manusia adalah pondasi dasar terbentuknya suatu negara atau kekuasaan. Karena tidak ada terwujudnya suatu negara dengan sendirinya tanpa melibatkan beberapa orang, karena perkumpulan orang-orang itu akan menyesuaikan dan membentuk suatu kesepakatan undang-undang untuk menjalankan bersama. Sedangkan organisasi di dalam suatu negara sebagai asas untuk kesinambungan negara dan untuk menjalankan sosial kontrol kepada pemerintahan itu, maka sudah seharusnya suatu negara membentuk dan membina organisasi-organisasi sebagai dinamika politik. Selanjutnya, wa ayyata'allafu saibu mafhumi laulati islamiyati minal muslimina zainal yukimun bil islami syariatan wa akidatan wa nizaman siyasian wa min khairi muslimin dina yukimun iqamatan daimatan fi ikim islami wa hum ismitun au zaina yukimun bisifatin muwaqalatil wa hum musta'minun, yang artinya di dalam negara Islam yang disahkan adalah organisasi yang berasalkan syariat Islam dan mempunyai akidah yang jelas baik dalam undang-undang maupun dalam ilmu politik. Sedangkan orang non-muslim yang hidup di negara Islam, maka mereka wajib dilindungi dan dijaga keamanannya. Yang selanjutnya, awalan muslimun natakalamun fi hadzal mabhashi an fadi taini muhimmatin min qahzaya siyasa sati syariati waqiyati lusjumu jamaati muslimin yuhibbul nizamisiyu islamiyu ala kulli muslimin an yazal jama'atan a'immatuhum fi tahzri min hazihil firaqi ma lama yubalihu fi inkari fawahishi isro anna dororo hazihil firaqi minal khazurati bima kanin summa ta'aqoba alal ummati adwarun mukhtalifun. Artinya, di bawah ini syarat-syarat organisasi Islam. Yang pertama, harus terdiri dari orang-orang Islam, yaitu harus mengedepankan dan menepati kepentingan orang-orang Islam. Wajib bagi orang yang masuk dalam organisasi Islam untuk mengikuti segala peraturan dan perundang-undangan organisasi Islam dan wajib mendengarkan dan patuh kepada pemimpin Islam. Syarat yang kedua adalah hukmu tawini ahzabi wal jamaati da'ailul
daulati islamiyati, yaitu hukumnya memberi siksaan dan hukumnya golongan-golongan di luar kekuasaan Islam. Muru hazil lah tilafa fihi anna aslafi islami wujubul wahdati wal ihtikafi wa hurmati firqati wal istikafi wa anna matluba min kulli muslimin an yakana alal islami sohihi zai'i nazalla ala rasulillahi, yang artinya perkara adalah tidak ada perbedaan. Sesungguhnya di antara Islam itu wajibnya bersatu dan dilarang bercerai-berai, karena yang dicari yaitu yang mengikuti dan menjalankan agama Islam yang benar yang telah diturunkan kepada Rasul. Diwajibkan bagi orang Muslim untuk mentaati segala macam peraturan-peraturan dan perundang-perundangan hukum syariat serta saling menguatkan dan tidak mencederai hukum tersebut. Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepadamu dan akan datang pada kelompok orang Islam seorang laki-laki yang menghendaki untuk memecah belah persatuan umat Islam dan menyebarkan fitnah-fitnah kebohongan, maka Rasulullah berkata, bunuhlah orang itu. Ada 4 golongan organisasi Islam yang mencederai hukum Islam. Yang pertama yaitu Khawarij. Khawarij adalah golongan yang tidak percaya kepada para sahabat dan mengkafirkan para sahabat. Yang kedua yaitu Rawafid. Adalah golongan yang menganggap bahwa hukum Islam tidak dibuat oleh manusia. Yang ketiga, Qadariyah, yaitu golongan yang mengijtihadkan bahwa semua perbuatan manusia itu adalah dari Allah, sehingga perbuatan baik dan perbuatan yang buruk dilakukan datang dari Allah. Yang keempat yaitu Mu'tazilah, adalah golongan yang mengatakan bahwa segala perbuatan dari Allah sehingga tidak mendapatkan kekuatan mutlak dari Allah. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.